Meninggalkan Liverpool, Mane siap bikin sejarah bersama Bayern. Setelah terus dispekulasikan masa depannya, pemain internasional Senegal Sadio Mane akhirnya resmi meninggalkan Liverpool dan gabung FC Bayern. Kepastian itu didapat usai klub berjuluk The Bavaria mengunggah sebuah postingan yang berisi ucapan selamat datang kepada Sadio Mane di Munich. Kedatangan Mane di skuad Bavaria jelas menjadi ledakan energi bagi skuad asuhan Julian Nagelsmann. Mane merupakan pemain eksplosif yang siap memborbardir lini pertahanan depan. Selama membela Liverpool dalam kurun waktu 6 tahun lamanya, Mane berhasil mengumpulkan semua gelar yang tersedia, termasuk Liga Primer Inggris dan Liga Champions Eropa. Keberadaan Mane juga sangat berharga bagi seluruh elemen yang berada di Liverpool. Maka bukan suatu hal yang mengejutkan bila para penggemar berduka ketika tahu Mane sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad The Kop musim depan. Kegemilangan Sadio Mane di Liverpool. Kisah cinta Sadio Mane dan Liverpool memang lebih dari sekadar indah. Tepat setelah diresmikan sebagai pemain Liverpool pada musim panas 2016, tak butuh waktu lama bagi para penggemar untuk lempar pujian pada bintang baru mereka. Sadio Mane yang ditebus dari Southampton senilai 35 juta pounds layak disebut sebagai simbol kesuksesan klub era Jurgen Klopp. Dia meninggalkan kenangan indah yang tak terhitung nilainya. Transfer yang sempat disebut sebagai perjudian oleh banyak pihak disulap menjadi pemain yang tinggalkan banyak warisan untuk diceritakan dari generasi ke generasi. Pembuktian Mane sudah terlihat sejak ia jalani laga debut. Dia mencetak gol ke gawang Arsenal setelah menyisir sisi kanan lapangan. Pergerakannya yang cepat serta kelincahan tak tertandingi membuat Mane ciptakan sebuah gol yang akan selalu dikenang oleh para penggemar. Golnya saat itu membuat Liverpool menang tipis dengan skor 4-3. Dan reaksi Jurgen Klopp seolah menggambarkan bahwa dia berhasil menghapus segala ragu atas transfer Mane yang dipandang berlebihan. Kegemilangan Mane bersama Liverpool kemudian berlanjut ke laga derby melawan Everton pada Desember 2016. Dia berhasil mencetak gol pada menit ke-94, sekaligus memastikan kemenangan The Reds atas rival sekota. Tercatat Mane berhasil mencetak 4 gol di laga derby dan hanya menelan 1 kekalahan dari total 13 pertandingan yang dijalani. Satu lagi gol bersejarah yang dicetak Sadio Mane untuk Liverpool. Tentu saat Manuel Neuer tak kuasa menahan laju lincahnya di garis pertahanan. Pada babak 16 besar Liga Champions Eropa tahun 2019, Liverpool berada di bawah tekanan. Akan tetapi Mane muncul sebagai pahlawan melalui gol yang akan selalu diingat. Tepat di menit ke-26, Mane menerima umpan dari Virgil van Dijk. Dengan kontrol sempurna, Mane lalu berputar dan membuat Neuer kebingungan. Setelahnya dia langsung menyontek bola ke gawang lawan untuk memuluskan laju Liverpool ke babak selanjutnya. Liverpool menang dengan skor 3-1 untuk kemudian mengangkat trofi ke-6 mereka sepanjang sejarah di panggung Eropa. Setelah membela Liverpool, Mane telah bermain sebanyak 269 laga dan mencetak 120 gol. Trofi yang dipersembahkan antara lain Liga Primer Inggris, FA Cup, EFL Cup, Liga Champions Eropa, UEFA Super Cup, dan FIFA Club World Cup. Mengapa Sadio Mane layak disebut sebagai predator ganas? Dari catatan gol yang dibuat serta peluang yang diciptakan, Sadio Mane sangat layak disebut sebagai predator ganas. Dia mewakili sosok penyerang bernaluri tajam yang bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk menjadi gol. Mane yang berposisi asli sebagai winger kiri bisa ditempatkan di posisi penyerang tengah. Selain itu, dia juga bisa ditempatkan di posisi winger kanan bila memang dibutuhkan. Dengan kecepatan yang dimiliki, Mane seringkali mengejar umpan-umpan panjang yang ditunjukkan ke sisi lapangan. Selain itu, Mane juga tak jarang membantu pertahanan bila tim kehilangan penguasaan bola. Catatan 33 tackle dari 51 percobaan yang dilakukan pada musim lalu membuktikan bila Mane pandai dalam melakukan pertahanan. Kegigihan dan kerja keras yang memang sudah melekat dalam diri Mane kemudian membuatnya jadi pemain yang sering merepotkan lini pertahanan lawan. Etos kerja yang dimiliki memungkinkan Mane menciptakan banyak peluang. Musim lalu Mane berhasil mencetak total 16 gol. Dia telah melakukan sebanyak 98 tembakan
di mana 37 diantaranya mengarah ke gawang. Selain mengancam pertahanan lawan dengan tembakan yang dilakukan, Mane juga tercatat sebagai pemain yang cukup rajin mengirim umpan guna ciptakan peluang. Dari total 1065 percobaan umpan yang dicatat, Mane berhasil merangkum 830 diantaranya. Presentase umpan sukses setinggi 78% pada musim lalu membuatnya catatkan 2 assist. Jelas bahwa Mane adalah pemain yang berperan penting dalam membawa kejayaan bagi Liverpool. Maka tak heran bila kemudian Jurgen Klopp melabelinya sebagai salah satu pemain terhebat yang pernah dimiliki Liverpool. Kronologi transfer Sadio Mane. Kini tak akan ada lagi seruan dari penggemar yang menyebut nama Mane. Karena seperti yang sudah diberitakan, Mane resmi bergabung dengan FC Bayern dan akan memulai petualangannya pada musim 2022-2023 mendatang. Mane dilaporkan bakal menerima gaji sebesar 250.000 pounds atau setara 4 miliar rupiah per pekan dan akan bertahan dalam setidaknya 3 tahun ke depan. Saat ditanya mengapa memilih Bayern, Mane hanya mengatakan bahwa klub tersebut menjadi yang paling cocok baginya untuk mencari tantangan. Dari segala tawaran dan juga skema yang dijabarkan, Mane mengaku telah menemukan jati dirinya dalam rencana Bayern. Ketertarikan Bayern atas Mane sudah dilaporkan sejak tanggal 23 Mei oleh Bild. Bahkan sebelum musim selesai, harian Prancis L'Équipe juga mengatakan bila Direktur Olahraga Bayern, Hasan Salihamidzic, sudah bertemu dengan perwakilan Sadio Mane untuk membahas kemungkinan transfer sang pemain. Kemudian pada 28 Mei, Diario AS mengabarkan bila Mane telah sepakat gabung Bayern dan sudah berpamitan dengan rekan setimnya. Usai Liverpool dipukul Real Madrid di partai final Liga Champions Eropa. Namun langkah Bayern untuk menebus Mane sempat tersendat usai Liverpool menolak penawaran yang diajukan senilai 21 juta pounds plus tambahan sebesar 4 juta pounds. The Reds kabarnya meminta dana senilai 35 juta pounds untuk pemain bintangnya itu. Akhirnya, Bayern yang memenuhi permintaan Liverpool berhasil memboyong Mane ke Jerman. Akan tetapi transfer yang telah disepakati tidak sesederhana itu. Terdapat faktor lain yang kemudian membuat sang pemain begitu mudah menaruh hatinya di tim berjuluk di Rotten. Dilaporkan oleh media Spanyol, Mundo Deportivo, Mane sejatinya masih ingin bertahan bila Liverpool mau menerima permintaan gaji sang pemain sebesar 300.000 pounds per pekan. Namun klub memiliki sejumlah pertimbangan di mana mereka juga ingin menaikkan gaji pemain andalan lain yaitu Mo Salah. Maka mau tidak mau klub harus memilih. Melihat Mane yang kontraknya akan habis pada tahun depan di mana sang pemain juga akan menginjak usia 31 tahun, klub akhirnya memilih untuk melepas bintang asal Senegal tersebut. Selain itu, kedatangan Luis Diaz yang telah membuktikan tajinya di Anfield juga kian membuat klub yakin untuk melepas Mane. Belum lagi mereka juga telah berhasil mendapatkan bintang muda masa depan, Darwin Núñez, yang kemampuannya telah terbukti di kompetisi tertinggi. Tepat setelah meninggalkan Liverpool dan bergabung dengan FC Bayern, Mane menyampaikan rasa terima kasihnya dalam salam perpisahan yang ditujukan kepada seluruh penggemar. Sulit untuk berkata-kata, aku hanya ingin mengucapkan rasa terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Aku senang telah menjadi bagian dari kesuksesan selama 6 tahun ini. Kalian selalu ada dalam suka maupun duka. Aku tidak akan pernah melupakan itu. Sekali lagi, terima kasih. You'll never walk alone. Prediksi line up FC Bayern bersama Mane. Mane yang memiliki pengalaman, kemampuan, serta kualitas jempolan tentu akan sangat berguna bagi lini serang FC Bayern. Mane berpotensi menggantikan peran Robert Lewandowski sebagai penyerang tunggal. Sebagaimana diketahui, masa depan pemain asal Polandia terus dispekulasikan. Dia malah telah menyatakan niatnya untuk hengkang dari Allianz Arena. Dengan skema 4-2-3-1 andalan Julian Nagelsmann, Mane akan ditopang sebagai pemain seperti Müller yang berada tepat di belakangnya, serta Coman dan Gnabry yang siap memberi tekanan dari sisi lapangan. Di posisi gelandang, Leon Goretzka dan Joshua Kimmich dipercaya masih akan diandalkan. Sementara itu, 4 pemain bertahan bakal diisi oleh Alphonso Davies, Lucas Hernandez,
Dayot Upamecano, dan juga Noussair Mazraoui yang juga baru diboyong dari Ajax untuk mengamankan gawang yang dikawal Manuel Neuer. Bila tidak, Mane masih punya opsi lain berupa berperan sebagai winger. Apabila akhirnya Robert Lewandowski bertahan, dia bisa bekerja sama dengan Leroy Sané atau Serge Gnabry yang ditempatkan di sisi yang berbeda. Namun bila Lewa pergi, Mane akan tetap diminta untuk berperan di sisi lapangan. Maka nama Serge Gnabry bisa berperan sebagai ujung tombak, yang mana dirinya juga memiliki kemampuan jadi penyerang utama. Menarik dinantikan kiprah Sadio Mane di FC Bayern musim depan. Akankah dia bisa kembali mengulang kejayaan di Eropa? Atau malah tim asal Jerman bakal jadi awal dari kemunduran karirnya?